ketidakhadiran Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dalam pelantikan salah satu pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu bukan karena ada sesuatu yang bukan tidak ya, tapi karena pada saat itu Pengadilan Tinggi ini mendapat informasi bahwa pihak yang digantikan itu mengajukan gugatan terkait dengan pembatalan surat keputusan Mendagri dalam pelantikan pengganti itu ya, sehingga sikap pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi itu sangat hati-hati. Apa benar ada gugatan seperti itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado? Jadi Ketua Pengadilan menundanya itu hanya ingin tahu aja seberapa jauh gugatan itu berimplikasi terhadap proses pelantikan ini. Nah, karena setelah dilihat dan kami dengar waktu itu bahwa memang ada gugatan yang masuk dan meminta agar SK Mendagri dibatalkan, menunda pelaksanaan pelantikan salah satu pimpinan dewan. Dan di dalam gugatan itu menyebutkan ada tuntutan provisi agar supaya menunda pelantikan pimpinan dewan, salah satu pimpinan dewan. Nah, yang dimaksud dengan tuntutan provisi itu adalah tuntutan yang mendahului putusan terkait dengan pokok perkara. Jadi suatu perkara yang diminta ya dalam sengketa itu sebelum diputus diminta ada hal-hal di luar itu yang diputus terlebih dahulu. Sebagai contoh begini, gugatan terkait dengan izin mendirikan bangunan. Ya, seorang pemilik lahan misalnya, dia menggugat bahwa ini tanah milik saya, kenapa ada bangunan yang dibangun di sini. Nah, dia menggugat kepada Pemkot atau Pemda agar supaya dihentikan pembangunan itu dengan cara minta supaya pengadilan membatalkan SK atau surat keputusan izin mendirikan bangunan itu. Nah, sebelum putusan pokok itu diputus oleh hakim, dia minta putusan provisi namanya, agar pengadilan menghentikan proses pembangunan yang sementara berjalan. Tindakan sementara menghentikan proses pembangunan gedung itu. Nah, sama juga dengan perkara ini, analoginya seperti itu. Tapi pada pokoknya sengketa itu adalah meminta pembatalan SK Mendagri. Pembatalan SK terkait dengan pengangkatan salah satu pimpinan DPR yang akan dilantik itu. Oke, Pak. Nah, jadi dia dalam satu tuntutan provisi dia minta supaya pelantikan ditunda. Sebelum SK Mendagri itu dibatalkan, dia minta supaya proses pelantikan pimpinan salah satu pimpinan dewan oleh Ketua Pengadilan ini ditunda dulu. Ya, ini kan terkait dengan perkara yang bermuara kepada putusan. Nah, kita Pengadilan Tinggi lewat pimpinan tentunya menyikapi ini dengan hati-hati, sehingga butuh waktu untuk mempelajari gugatan itu, melihatnya, mengetahui isinya seperti apa, untuk menyikapinya. Apakah ini bisa menunda atau tidak? Coba dibayangkan, andainya besok Ketua Pengadilan Tinggi melantik salah satu pimpinan DPR Sulawesi Utara, tiba-tiba ini hari keluar putusan provisi bahwa menunda, memerintahkan Ketua DPRD Provinsi Maluku Sulawesi Utara menunda pelaksanaan pelantikan ini, otomatis Ketua Pengadilan akan berhenti sementara, menunggu, karena itu putusan, kita hormati. Sehingga sikap Ketua Pengadilan Tinggi itu adalah bentuk kehati-hatian pengadilan, lembaga peradilan dan dalam menyikapi itu masalah. Jadi pengadilan tidak bisa disamakan dengan eksekutif, legislatif, ya tidak bisa. Kami hati-hati. Coba dibayangkan seperti tadi. Itu jadi ketika dipelajari, kata bisa dilantik. Nah, itulah sikap kami. Jadi mungkin karena tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kami, ya maka kami tidak tahu, sehingga berkembang viral berita sedemikian itu. Padahal pengadilan itu dalam tugasnya itu seperti itu, bekerja dalam koridor hukum. Kita menghormati proses peradilan dengan sama. Masyarakat biasa pun wajib menghormati proses hukum di pengadilan, apalagi
seorang hakim atau pimpinan pengadilan. Iya. Pengadilan tun itu kan sama dengan pengadilan yang lain. Dari 4 pilar pengadilan yang ada di Indonesia ini, pengadilan tun itu sama dengan pengadilan tinggi, sama dengan pengadilan agama, sama dengan pengadilan militer. Sehingga kita menghormati itu proses yang sedang berlangsung di sana. Iya. Nah ternyata setelah kami belajar, memang dapat pelantik. Tinggal kapan ini time Ketua DPR mengagendakan pelantikan itu kapan, Ketua Pengadilan Tinggi akan datang ke bulan persoalan. Menunggu aja. Diundang kapan tentunya butuh konfirmasi waktu. Karena boleh jadi kami pada hari itu ada sidang, jam berapa idealnya, pasnya, undangannya seperti apa. Oke, baru kita stay siap untuk melantiknya. Tidak ada masalah. Toh SK Mendagri itu memberi ruang 2 bulan untuk melantik. Oh iya, 2 bulan. Ada waktu yang cukup bagi Ketua Pengadilan Tinggi untuk bersikap. Oh iya betul. Andainya ini normal-normal aja, diundang pasti datang melantik. Andainya cuma ini kebetulan bukan trouble, tapi terkait ada sengketa, sehingga namanya sengketa. Oh, masyarakat aja menghormati proses hukum, apalagi kita orang hukum sendiri, bagaimana tidak menghormati proses hukum itu.